Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sapa dulu untuk yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah mencapai 40 orang. Mudah-mudahan ini akan terus bertambah. Harapannya sih bisa mencapai 1000 orang nih ya. 1000 orang kalau bisa hari ini. Masya Allah, kita getarkan Masjid Nurul Falah, kita getarkan Al Ihsan Purwita 1. Ya, kita sambut Ramadan ini dengan penuh keceriaan dan penuh kegembiraan. Sebelum acara dimulai, saya ingin halo-halo dulu nih terkait dengan nama-nama peserta. Apakah sudah rename semua nih? Ya, silakan namanya jangan pakai nama alias, ya, pakai nama lengkap. Khawatir nanti namanya ada yang sama, tapi beda alamat ya. Khawatir jadi juara nggak jadi juara ya, Masya Allah. Jangan sampai nih. Ada yang jadi juara ternyata nggak dipanggil karena ternyata beda nama ya, Masya Allah. Ingin saya sampaikan beberapa tertib pada hari ini sudah di-share di grup, namun saya ulang kembali agar tidak terjadi kekeliruan ya nantinya. Oke. Tata tertib acara sehari bersama Al-Quran angkatan ke-11 Nurul Falah dan angkatan ke-3 Al Ihsan. Adab mengikuti kajian. Yang pertama, dianjurkan untuk bersuci dan dalam keadaan berwudu. Ya. Kemudian memakai pakaian yang sopan serta menutup aurat sebagaimana hadir di majelis ilmu. Lalu yang ketiga, mengikuti kajian dengan penuh perhatian dan khidmat. Tata tertib yang pertama, setelah join mic selalu dalam keadaan mute atau dimatikan kecuali diminta oleh pembicara atau oleh MC atau oleh host. Silakan pertanyaan disampaikan melalui chat dan chat hanya untuk pertanyaan dan informasi penting. Tidak diperkenankan untuk bersenda gurau kepada yang lain. Kemudian, khusus untuk santri HPQ, username ketika join diubah dengan format nama, underscore, NF bagi santri Nurul Falah, underscore, AI bagi santri Al Ihsan. Jadi nama, underscore, di mana tempat belajar. Ya, kalau di Nurul Falah berarti NF, kalau di Al Ihsan berarti AI. Ya. Biar formatnya sama. Dan jika berdua ya dalam satu alat komunikasi, maka formatnya adalah nama santri pertama dan nama santri kedua, lalu underscore, NF atau AI. Ya, demikian. Coba dicek barangkali masih ada yang belum merubah, belum rename namanya, silakan untuk dirubah sebelum acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isral. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak In. Apa kabar Pak In? Alhamdulillah sehat, Pak In Daryanto sehat, sudah hadir nih. Alhamdulillah Pak In, Masya Allah. Terima kasih ya Pak In bisa menyempatkan hadir nih di tengah kesibukan Pak In pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah Pak Isral. Ya, insya Allah. Ini udah tinggal ketik aja. Chat. Ya. Tolong kepada seluruh santri rename ya. Jadi bukan chat, tidak melakukan chat, menyampaikan nama dan lokasi belajar, tapi merename yang ada di tampilan layarnya ya. Oke, tidak perlu mengechat menyampaikan nama dan
lokasinya. Oke. Dari Masjid Nurul Falah sudah ada Pak Haji Indarianto. Dari Masjid Al Ihsan bagaimana Mbak Femi? Apakah sudah ada Pak Haji Agung? Saya ditekin nggak, Dek? Tiga menit lagi kami akan mulai acara. Silakan untuk bersiap-siap. Bagi yang ingin menyiapkan sarapan, silakan disiapkan sarapannya dulu. Oh iya, puasa. Masya Allah, lupa ya. Kalau ternyata semuanya pada puasa. Bisa aja MC kan.
Tes, tes. Apakah suara saya terdengar semua? Terdengar jelas, Pak. Terdengar, Pak Ustaz. Terdengarkah suara saya? Terdengar Pak Isral. Ya, ya, alhamdulillah. Terdengar tapi Terdengar ada Pak Ustaz. Ya, terdengar tapi kalau bisa jangan pakai tapi terdengar gitu, jangan pakai tapi gitu. Terdengar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Soalnya kalau pakai tapi saya khawatir nih. Suaranya. Alhamdulillah, barusan dapat headsetnya nih. Mudah-mudahan saya ulang Iya, kembali terdengar dengan terkait jelas. dengan jelas. Alhamdulillah. Saya ulang kembali sebelum kita memasuki acara terkait dengan tata tertib. Intinya adalah jangan lupa merename nama di layar ya. Yang kedua, perhatikan tata tertib untuk adab ya, berpakaian. Kemudian jangan lupa senantiasa mematikan mic ya, karena akan mengganggu jalannya acara ketika nanti ada pembicaraan-pembicaraan di luar kegiatan ini. Waktunya sudah lebih dari 3 menit, saya mulai. Saya akan mulai aja deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Falah Amanah, Bapak Dr. Andes Haji Indaryanto, MSM AKT dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Al-Ihsan Puri Beta 1 yang saat ini diwakili oleh Sekretaris DKM Bapak Haji Agung Setiawan SHMM dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pembina Halaqah Pencinta Quran Ustazah Nurlaili Apipah Al-Hafizah. Yang kami hormati juga Koordinator HPQ Nurul Falah Ibu Amelia Mustaqimah. Yang kami hormati Koordinator HPQ Al-Ihsan Ibu Femi Lestari dan jajarannya, para asatiz dan asatizah, para santriawan dan satriawati, serta para hadirin dan hadirat yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah yang Allah telah limpahkan kepada kita hingga saat ini. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini hingga sore nanti ingin menyampaikan beberapa susunan acara. Acara pada hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pagi antara jam 9 sampai dengan jam 10 kurang lebih. Kemudian sesi yang kedua antara jam 12.30 sampai dengan jam 15. Saya akan sampaikan agenda pada sesi yang pertama. Agenda pertama adalah pembukaan oleh MC.
Kemudian kita dengarkan tasmi oleh Bapak Ismatullah. Beliau adalah salah satu santri dari HPQ Nurul Falah. Kemudian agenda berikutnya adalah sambutan-sambutan. Terdiri dari sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Falah Amanah, sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Al-Ihsan, sambutan dari Ketua Pembina HPQ, dan agenda berikutnya adalah simbolis penyerahan infak dari para santri untuk Masjid Nurul Falah. Acara ditutup untuk sesi pertama dengan live quiz. Demikian kita akan mulai agenda acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan, kesuksesan dan kelancaran pada acara kita hari ini. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi kita semua. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatun shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini kita diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kepada agenda berikutnya. Mari sama-sama kita dengarkan tasmi Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ismatullah. Kepada Bapak Ismatullah dipersilakan. Mohon untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله اليسر ولا يريد العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah pada Bapak Ismatullah yang telah menyampaikan tasmi' dan tilawah Qur'annya. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan semoga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua, kita lanjutkan kepada agenda berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Nurul Falah Amanah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Indaryanto MSM AKT. Kepada Bapak Haji Indaryanto, dipersilakan. Jangan lupa untuk mengaktifkan mic-nya Bapak In. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang terhormat para pembina, pengurus Yayasan Nurul Falah Amanah, para pembina, pengurus Al-Ihsan dan HPQ cabang Al-Ihsan yang diwakili oleh Bapak Haji Agung Setiono, kemudian kepada Ketua HPQ Ibu Nurlaili, kemudian Ibu Amel, Ibu Femi, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari pengajar HPQ dan juga para santri semua. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan barokahnya, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bulan puasa Ramadan ini, di awal 10 hari pertama bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat di acara kajian Ramadan sehari bersama Al-Qur'an yang diadakan oleh teman-teman dari HPQ. Saya mohon maaf Pak Ustadz Islam, gambarnya nggak kelihatan Pak Ustadz nih, nggak tahu ada masalah mungkin di komputer saya nih. Ya. Ya, Pak In, gambar Pak In kok nggak muncul ya? Iya, nggak ada masalah Pak Ustadz. Ini komputernya nih, nggak tahu nih. Oh, Tadi muncul, dari sekarang Pak Innya tiba-tiba sendiri hilang ya? nih. Iya, tadi muncul Pak Iya, In. sama saya sendiri nih. Iya, tapi suaranya Ya. jelas Pak, jelas sekali Pak In. Suara jelas ya, alhamdulillah. Iya, jelas sekali Pak In. Bapak Ibu Ya. sekalian, kita sekarang bertemu masih dalam suasana pandemi seperti ini, ya. Artinya sudah hampir menginjak tahun yang kedua suasana pandemi ini. Ada mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari suasana pandemi ini, di mana kita sering dan bisa mengadakan kajian-kajian atau pertemuan-pertemuan secara daring seperti ini. Bahkan saya kadang ikut pengajian yang dilaksanakan oleh beberapa masjid yang lain dengan pesertanya tuh ada yang dari luar negeri, ada dari Kanada, dari Hong Kong, kemudian juga dari Inggris pada saat kajian seperti ini. Subhanallah, dengan adanya daring seperti ini yang terpaksa diciptakan, diadakan karena ada kesulitan masa pandemi ini, akhirnya silaturahmi tidak terbatas hanya di satu tempat saja, tapi bisa kemana-mana, bisa keluar negeri segala macam, bisa keluar kota. Itu mungkin salah satu hikmah dari pandemi. Ya alhamdulillah, mari sama-sama kita tetap menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala ini,
kita tetap melaksanakan semua kegiatan dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan sering juga disebut dengan Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran, karena kita sama-sama tahu di bulan Ramadan inilah Allah pertama kali menurunkan Al-Quran ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia Allah turunkan ayat demi ayat kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi pedoman buat kita semua. Jadi senang sekali saya kalau misalkan setiap bulan Ramadan seperti ini, satu bulan diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan tilawah Quran, tadabbur Quran, dan sebagainya. Jadi untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak para pengurus HPQ dan juga para santri, mari sama-sama kita meramaikan masjid kita, Masjid Nurul Falah atau Masjid Al-Ihsan, dengan kegiatan-kegiatan yang hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Sehingga alangkah indahnya kalau masjid kita hari-harinya tidak sepi, tapi terdengar alunan suara Al-Quran yang dibacakan dari para santri dengan dibimbing oleh para gurunya dari masjid-masjid tersebut. Baik pagi hari. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong. Hari, sore hari gitu ya. Insya Allah alangkah indah kita semua. Itu bukti bahwa Al-Quran ini, Ramadan ini, agar bertambah. Mana, Pak, masih bisa dengar? Ya, masih Pak, silakan Pak. Silakan, jelas Pak, jelas. Masih, iya. Ya. Jelas, baik. Nah, saya juga apresiasi sekali tadi dengan kegiatan dari putus-putus. Dari yang dilaksanakan oleh HPQ, katanya hari lomba tilawah Al-Quran dari masing-masing santri, cintaan kita terhadap Al-Quran. Kita dengan alunan ayat sehari. Kami di Masjid Nurul Falah sangat senang sekali Pak, kita pas sudah 2 lantai sekarang ini ya. Sehingga baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para santri, semua silahkan meramaikan masjid kami dengan kegiatan tersebut. Tempat cukup luas, artinya walaupun kita menjaga jarak, tapi insya Allah bisa diadakan beberapa kelompok, baik di bawah maupun di atas, di Selasar Timur, Selasar Utara, Selasar Selatan, insya Allah bisa menampung alunan-alunan ayat suci Al-Quran tersebut. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih sekali dan sangat berharap sekali agar hari-hari selama bulan Ramadan ini dipenuhi dengan alunan tilawah dari para santri HPQ kita di masjid kami maupun di Masjid Al-Ihsan tadi. Juga pada saat ini, pada kesempatan ini, izinkan yang digunakan untuk menyelesaikan pelunasan atas pembangunan Masjid Nurul Falah tersebut. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah masjid sudah kita selesaikan renovasinya, perluasannya. Tolong admin untuk dimatikan yang lain mic-nya. Baik silakan, di Selasar Timur, Selasar Utara, Selasar Selatan. Insya Allah dengan dukungan kita semua dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala, kami yakin bisa menyelesaikan kewajiban kepada kontraktor tersebut sehingga alhamdulillah masjid kita sudah bisa beroperasi, sudah bisa dipakai dan insya Allah manfaatnya lebih banyak lagi kepada umat Islam terutama di Komplek Kembang Larangan dan sekitarnya. Saya kira itu saja barangkali Pak Isral dan Bapak Ibu sekalian, para santri semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniai kita dengan rahmat dan barokahnya, memberi kita kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam melaksanakan terputus Pak In, maaf. Ini, sehingga kita bisa pada akhirnya kita bisa mencapai derajat takwa ketika Ramadan nanti sudah. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Indaryanto yang telah menyampaikan sambutannya. Selama ini Pak Haji Indaryanto memberikan support yang luar biasa kepada kegiatan-kegiatan HPQ di Nurul Falah. Terima kasih sangat ya kepada Bapak Haji Indaryanto. Semoga Bapak Haji Indaryanto dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Amin. Lanjut kepada agenda berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris DKM Masjid Al Ihsan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agung Setiawan SHMM. Kepada Bapak Haji Agung Setiawan, waktunya dipersilakan. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Pak. Silakan Pak Agung. Silakan Pak Agung. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah nyambung ya Pak? Sudah terdengar Pak. Cuman ininya aja yang belum, layarnya masih diposisikan ya sepertinya. Ya. Oh, oke. Iya, gambarnya ya. Sudah cukup Pak? Silakan Pak Agung. Ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu. Sepertinya ada gangguan. Mantap. Tidur, Pak. Sambutan dari Pak Agung terganggu sepertinya. Mbak Femi tolong dibantu. Ya, silakan. Tes. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Haji Agung. Ya. Alamin. Ya. Puji syukur, mari bersama kita panjatkan kepada Allah bahwa pada hari ini dengan kondisi pandemi yang seperti ini, kita masih diberikan rahmat dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan acara melalui ini. Semoga tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk terus berjuang membela Allah melalui acara seperti ini. Yang kami hormati Haji DRS Indaryanto, MSIM AKT, selaku Ketua Yayasan Nurul Falah, Masjid Nurul Falah. Yang saya hormati Ustazah Emilia Mustaqim, Ketua HPC Nurul Falah. Yang saya hormati tim perjuangan kita, Ustazah Femi, Ketua HPQ Al Ihsan 1, Larangan Utara, Larangan Tangerang. Kami menyambut luar biasa sebagai pengurus DKM Masjid Al Ihsan bahwa dengan adanya hal semacam ini, semoga tidak mengurangi dari kondisi pandemi ini, di mana kita melaksanakan kegiatan dengan Zoom meeting. Kami sampaikan bahwa di Masjid Al Ihsan kami memiliki santri sebanyak 60 setelah pandemi. Tapi sebelum pandemi kemarin kami sampaikan kami memiliki sekitar 170 santri. Insya Allah. Kemudian kegiatan hari ini
berkaitan dengan kegiatan Ramadan yang diadakan oleh HPQ yang menjadi bagian dari kegiatan program kami, yaitu Semarak Ceria Ramadan Masjid Al-Ihsan adalah acara SBQ, ada acara SBQ, lomba, kajian, dan beberapa kuis. Kemudian Masjid Al-Ihsan juga dalam beberapa bulan ini dengan kondisi perkembangan Masjid Al-Ihsan yang alhamdulillah semakin banyak jamaahnya, maka panitia memutuskan untuk membeli tanah wakaf di samping masjid, mengingat bahwa jamaah di Masjid Al-Ihsan semakin lama semakin banyak dan masjid tidak tertampung para jamaahnya, maka kami membeli tanah wakaf di samping daripada Masjid Al-Ihsan. Beberapa hari sebelum puasa, program Masjid Al-Ihsan kemarin juga mengadakan pelatihan pengurusan jenayah atau prosesi daripada pemandian jenayah hingga pemakaman. Kami bekerjasama dengan MUI Larangan dan DMI Larangan. Kemudian program Ramadan itu sendiri bahwa kami selama bulan Ramadan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid kita atau Masjid Al-Ihsan ramai, yaitu adanya beberapa lomba seperti muadzin tingkat dewasa, lalu melukis, hafalan Quran, kemudian qori, terus pada malam Idul Fitri nanti kita akan mengadakan lomba tabuh beduk yang beberapa tahun lalu itu sudah kami selenggarakan, berjalan lancar, dan itu kami berharap agar para anak-anak remaja tidak melakukan takbir keliling yang mengganggu aktivitas yang lainnya. Kita kumpulkan di Masjid Al-Ihsan agar mereka menikmati masjid dan mendengarkan suara tabuh beduk dengan irama yang indah. Itu di antara tujuan kami melakukan lomba beduk di malam Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, tidak banyak sambutan yang kami sampaikan, bahwa Masjid Al-Ihsan perlu mendapat dukungan kegiatan HPQ agar terus berjalan, apapun yang terjadi dengan kondisi seperti ini, agar terus berjalan seperti apa yang terjadi di pandemi ini, tidak ada masalah. Semoga juga tidak mempengaruhi daripada semangat para semuanya, dan terutama dari pejuang kita di Masjid Al-Ihsan, di masjid kami. Itu saja sambutan dari kami mewakili daripada pengurus Masjid Al-Ihsan. Semoga beberapa acara dan kegiatan bisa kita laksanakan, bisa berkesinambungan, dan inovasi-inovasi dari semuanya kita siap ikut mensukseskan, baik misalkan seperti tempat, sarana, teman-teman yang misalkan diminta untuk membantu daripada kegiatan siapapun, Masjid Al-Ihsan bersedia dengan senang hati jika kemudian nanti ada beberapa kegiatan yang
bisa kita laksanakan bersama-sama. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Agung Setiawan yang telah menyampaikan sambutannya. Seperti halnya Masjid Nurul Falah, tempat kami melakukan aktivitas di sini, Masjid Al-Ihsan juga memberikan support dan dukungan yang luar biasa untuk setiap kegiatan-kegiatan kita di sana. Masya Allah, kita doakan semoga seluruh pengurus dan keluarga di sana Allah senantiasa lindungi dari segala wabah dan segala penyakit. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga semoga rencana dari Masjid Al-Ihsan untuk memperluas masjid semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sama-sama sambutan yang ketiga. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Pembina HPQ Halaqah Pencinta Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Nurlaili Afifah Al-Hafizah. Kepada Ibu Ustazah Nurlaili Afifah, waktunya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Pak Isra? Jelas, Bu Leli, jelas. Oh iya, baik. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Nurul Falah Bapak Haji Indaryanto yang alhamdulillah sudah hadir dan sudah memberikan sambutannya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DKM Masjid Al-Ihsan Puri Beta Bapak Agung Setiawan dan juga para pengurus yang lain yang saya hormati Koordinator Halaqah Pencinta Quran Nurul Falah Ustazah Amelia Mustaqimah, yang saya hormati Koordinator HPQ Masjid Al-Ihsan Puri Beta Ibu Femi, dan yang saya hormati para pengajar baik dari HPQ Nurul Falah juga dari HPQ Al-Ihsan. Yang saya hormati seluruh santri dan peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kita melalui Al-Quran. Amin ya rabbal Bulan alamin. Ramadan merupakan bulannya Al-Quran yang kalau kita melihat Rasulullah dan para sahabat sangat memberikan perhatian yang besar sekali terhadap bulan Ramadan ini, sehingga dari jauh-jauh hari beliau-beliau ini sudah melakukan persiapan. Begitu pula para ulama sangat memberikan perhatian besar juga terhadap bulan Ramadan ini, sehingga banyak diantaranya yang menghentikan aktivitas majelis-majelis ilmunya, menghentikan aktivitas membaca hadis seperti Imam Malik ya, salah satu ulama yang sampai sekarang masih sering kita sebut-sebut namanya ya karena keberkahan ilmunya. Beliau menyampaikan bahwa Ramadan merupakan bulan Al-Quran, sehingga tidak selayaknya kita memperbanyak berkata-kata atau memperbanyak aktivitas yang tidak terkait dengan Al-Quran. Sehingga beliau sendiri ketika memasuki bulan Ramadan menutup majelis-majelis ilmunya, kemudian juga fokus untuk banyak bertilawah ya. Kemudian Imam Syafi'i juga sama, beliau kisahkan Imam Syafi'i itu siang hari hatam 1 kali, kemudian di malam hari juga hatam 1 kali. Nah, HPQ Al-Ihsan dengan HPQ Nurul Falah pada hari ini mengadakan acara SBQ sehari bersama Al-Quran, dan bagi kita bukan hanya sehari, tapi mungkin seumur hidup bersama Al-Quran. Semoga dengan acara kita pada hari ini merupakan upaya kita sama-sama menguatkan komitmen kita, minimal ketika di bulan Ramadan ini perbanyak aktivitas terkait dengan Al-Quran, karena ini merupakan saat yang tepat. Kalau dulu Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril setiap di bulan Ramadan,
Maka pada saat ini kita mengikuti apa yang sudah Rasulullah lakukan dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Pada hari ini saya diberikan amanah oleh Bu Amel, juga oleh Bu Femi ya, untuk membuka ya acara SBQ ini. Mudah-mudahan semua di antara dari kita yang hadir pada pagi hari ini bisa mengikuti rangkaian acara SBQ dari awal sampai akhir, yang untuk santri mungkin sudah dimulai dari tadi ya, dari jam 5 dengan adanya agenda tilawah challenge. Masya Allah ya, ada yang sudah 4 juz, ada yang sudah 2 juz sampai dengan jam 9 tadi ya. Masya Allah, semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi karena melewatkan banyak waktu di bulan Ramadan ini dengan hal yang sia-sia. Tapi saya yakin kita yang pada hari ini berkumpul di Zoom ini, kita sudah mulai memaksimalkan dan berupaya, kemudian kita juga berikhtiar, kita berdoa kepada Allah, semoga interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada interaksi kita dengan Al-Quran di Ramadan tahun lalu ya. Baik, tidak berpanjang kata, dengan bacaan basmalah saya buka SBQ pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan pada hari ini dalam rangka mencapai derajat sebagai ahlul Quran, Allah berkahi. Allah muliakan kita melalui Al-Quran, Allah berkahi kita dan keluarga kita melalui Al-Quran. Allah jadikan putra-putri kita orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Allah jadikan keturunan kita sebagai orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, sehingga bisa memberikan syafaat bagi keluarganya nanti di yaumil qiyamah. Baik, dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara SBQ pada hari ini dibuka. Semoga Allah memudahkan kita semua di dalam mengikuti acara ini, dan juga memudahkan kita semua di dalam mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nurlaili Afifah yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Ustazah Nurlaili Afifah sudah sangat luar biasa ya, memberikan kita support, motivasi untuk sama-sama bergerak dalam dakwah Al-Quran ini. Semoga Ustazah Nurlaili Afifah dan keluarga senantiasa Allah lindungi, senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Luar biasa pertemuan kita pada pagi hari ini. Ternyata pesertanya bukan hanya hadir di Indonesia. Ya, tadi saya lihat ada yang hadir dari Hong Kong, Masya Allah. Ya, luar biasa jauh-jauh ya. Itulah salah satu kelebihan dari pertemuan Zoom ya. Dalam waktu yang sama ya, dari negara lain pun bisa hadir dalam pertemuan ini. Semoga yang hadir semua senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Agenda berikutnya adalah penyerahan secara simbolis infak dari para santri yang terkumpul untuk Masjid Nurul Falah. Silakan bagian admin untuk menyampaikan gambarnya. Alhamdulillah telah disampaikan penyerahan infak oleh Ustazah Amelia Mustaqimah, Koordinator HPQ Nurul Falah, kepada Ketua DKM Masjid Nurul Falah, Bapak Haji Ikhwanul Mustajib. Alhamdulillah disampaikan sejumlah 5 juta rupiah, Masya Allah. Dulu sebelum pandemi angka ini lebih besar lagi ya. Tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini kami tetap bisa menyampaikan sedikit infak. Mudah-mudahan infak yang kami kumpulkan ini dari para santri bermanfaat buat Masjid Nurul Falah dan buat Nurul Falah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mudah-mudahan tetap semangat untuk memberikan infaknya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita beranjak ke acara selanjutnya dan merupakan acara puncak kita pada sesi pertama ini, yaitu live quiz. Namun sebelumnya tolong dipastikan bahwa
seluruh santri ya, seluruh santri baik santri HPQ Nurul Falah maupun santri HPQ Al Ihsan untuk memastikan nama lengkap dan lokasi belajar ya. Jadi sudah dipastikan dalam layar namanya secara jelas, nama lengkap underscore Nurul Falah ENF atau Al Ihsan ya atau AI. Silakan bagian admin untuk mengecek apakah sudah lengkap semuanya. Kalau belum silakan disesuaikan. Sudah ya? Kalau sudah, silakan yang menyesuaikan bagi yang belum. Oke. Mbak Sandy bisa dimulai? Pak Isra. Ya. Perhitungan Pak Isra. Oh iya, silakan. Tunggu. Ya. Kepada seluruh peserta, tolong diperhatikan ada link di kolom chat, ya. Ada link di kolom chat, tolong di linknya diklik ya, kemudian diisi. Silakan linknya ya yang baru saja dikirim oleh Ibu Sandy untuk segera diklik ya, isikan nama, kemudian nanti siap-siap untuk kita mulai ya, kita saling berlomba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di link ini. Sudah baru 6 peserta ya, baru 6, 7, 8, 9, 10, 11. Insya Allah terus meningkat, silakan segera semuanya hadir di dalam link ini. 16 peserta sudah hadir. 18, 19 peserta. 19 peserta. Alhamdulillah 25 peserta sudah hadir. 26 peserta. Live quiz ini insya Allah akan ada hadiah ya, akan ada hadiah yang akan kami sampaikan kepada 3 terbaik pertama. Ya, 3 terbaik pertama dalam menjawab setiap pertanyaan ini insya Allah akan disampaikan ya semacam kenang-kenangan lah ya dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tolong untuk memastikan namanya di rename bagi yang belum. Pak Budi belum rename sepertinya Pak Budi ya. Pak Budi, Bu Rahma, ya karena nanti kami akan mengelompokkan nih. Biar tahu alamatnya ada di mana nih. Ada di Nurul Falah kah atau di Al Ihsan. Tolong ke kolom chatnya jangan dicoret-coret ya. Oke, kami berikan waktu sampai dengan 5 menit ke depan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita mulai. Baru 26 peserta, ya kita mengharapkan ada jumlah yang banyak ya, karena hadir di sini adalah kurang lebih 144 orang ya. Silakan untuk para santri HPQ dan HPQ baik yang di Nurul Falah maupun di Al Ihsan untuk segera join di dalam kuis ini. Jangan ragu, insya Allah soalnya mudah dijawab ya. Soalnya mudah dijawab dan ini semua pastinya
akan seru ya, karena jawabannya ada ya, pilihan ganda, tinggal benar atau salahnya saja nih ya. Tidak ada kolom isian ya, hanya pilihan ganda, tinggal diklik saja mana jawaban yang menurut Bapak Ibu semua tepat ya. Silakan. Karena kita akan segera memulai kuis ini ketika seluruh santri telah join di grup ini ya, baru kita akan mulai. Ikut di kuis ini dengan membuka kolom chat. Kolom chatnya dibuka, di situ telah disediakan link kuis, klik, lalu memasukkan nama, ya, memasukkan nama pada kolom yang telah disediakan. Ya, silakan. Masih ada yang bertanya bagaimana cara memulai kuis ini ya. Silakan dibuka kolom chat, kemudian di situ ada link yang dikirimkan oleh panitia. Ya. Silakan masukkan nama. Ini sepertinya ada kendala ya, karena jumlah peserta tidak meningkat, masih 26 nih. Kira-kira bisa dibantu? Ada beberapa yang belum bisa. Mbak Sandy tolong dibantu agar peserta yang tidak bisa masuk ke kuis ini segera bisa terbantukan. Sudah semua? Belum ada penambahan ya, masih 26 orang. Kita berharap bisa dalam jumlah yang banyak ya, biar seru. Oke. Sepertinya tidak ada penambahan peserta ya. Oke, kalau memang tidak ada lagi tambahan peserta, kita mulai 1 menit dari sekarang ya. Silakan kepada tim panitia untuk memulai. Peserta siap-siap, perhatikan soal dan jawaban yang tepat. Setiap soal memiliki batas waktu ya. Setiap soal memiliki batas waktu, pastikan memiliki jawaban yang tepat untuk setiap soalnya. Dan setiap santri akan mengetahui pada posisi mana masing-masing berada. Apakah di peringkat pertama, peringkat kedua, atau mungkin peringkat yang terakhir. Silakan dimulai ya.
Caranya gimana Pak Ustadz? Buka di chat, kolom chat yang di kolom Udah. chat itu ada link. Udah. Nah setelah Udah. ada yang masih ingin masuk gimana nih? Mana? Tahan dulu bisa nggak? Tahan dulu. Aku dapat linknya. Pak Bono mau ikut. Tunggu sebentar. Pak Isra yang join Masih ada sudah yang gabung nih, gimana nih? 89 ya. Oh udah 80. Yang join sih sudah ada 89. Oh udah 89, Masya Allah. Oke, silakan. Silakan masih ketemu lagi. Udah lagi nggak kelihatan nih. Main. Remote-nya masih hidup loh. Ayo silakan berlomba. Pemenangnya sudah ada ya. Pemenangnya yang peringkat pertama adalah Bapak Saiful, yang kedua adalah Siti Mariani dari Nurul Falah, kemudian yang ketiga adalah Entin Utami. Ya, Masya Allah telah menjawab ya beberapa soal. Oke, alhamdulillah. Halo. Sudah selesai sepertinya kuisnya. Bagaimana? Apakah sulit dalam menjawab soal? Ya. Oke. Kita lihat bagaimana nih, apakah ada yang merasa jawabannya benar tapi kok ternyata salah ya? Mari kita sama-sama cek ya. Soal Zoom pada pagi ini. Soal yang pertama adalah apa hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid? Ya, silakan. Tadi ada yang menjawab apa? Ya, jawabannya adalah yang benar adalah fardu. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah fardu ain. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah fardu ain. Dan perlu dicatat bahwa yang kami masukkan sebagai kategori pemenang adalah bukan ketepatan dalam menjawab saja, tapi juga kecepatan ya, jawab dan juga cepat menjawab. Jadi mungkin saja ada beberapa orang yang menjawab benar tapi kalah cepat dengan yang lain ya. Oke. Kemudian
Untuk yang tidak bisa bergabung di sesi pertama ini, insya Allah akan ada sesi yang kedua ya siang nanti. Silakan kita berlomba lagi pada sesi yang kedua nantinya setelah zuhur ya. Jangan patah semangat ya. Kita tunggu kehadirannya di Zoom sesi kedua. Lanjut kepada soal yang kedua, huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah adalah ain dan ha. Ya, ain dan ha. Kemudian jawaban ketiga dari soal salah satu tanda bacaan izhar versi Mushaf Timur Tengah adalah fathain yang sejajar. Ya, fathain yang sejajar. Oke. Kemudian soal yang keempat, apa hukum membaca isti'azah? Ya. Apa hukum membaca isti'azah? Hukum membaca isti'azah adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Kemudian cara membaca huruf dal sukun. Nah ini kita bisa lihat pada pelajaran sifatul huruf di situ bahwa dal sukun dibaca dipantulkan ya atau qalqalah. Ya memiliki sifat qalqalah. Kemudian soal yang keenam, panjang bacaan to pada fawatis suwar ya, to sin mim, maka bacaan to adalah panjangnya 2 harokat ya, 2 harkat atau 2 harokat. Yang ketujuh, surat ke-113 dari Al-Quran adalah, nah ini rumusnya adalah kalau kita ingat Al-Quran terdiri dari 114 surat, ya surat yang terakhir adalah surat An-Nas, berarti surat ke-13, 113-nya adalah surat Al-Falaq, ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang ke-8. Tempat keluarnya huruf shin. Tempat keluarnya huruf shin adalah tengah lidah. Ya, tengah lidah. Ini bagi yang tahsin 2 nih, jago-jagonya nih harusnya menjawab nih ya. Tahsin 2 harusnya sudah sangat tepat menjawab. Kemudian pertanyaan yang ke-9. Contoh bacaan dari alif lam qamariyah. Ya. Bacaan alif lam qamariyah adalah jawaban pada al-badr. Ya, al-badr itu adalah contoh dari alif lam qamariyah. Dan yang terakhir adalah berikut adalah syarat untuk matsilah. Kita lihat matsilah itu memiliki beberapa syarat. Nah, di sini disebutkan mana yang bukan syarat dari matsilah. Ya. Hadomir merupakan syarat. Huruf sesudah hadomir adalah huruf hidup merupakan syarat. Huruf sebelum hadomir huruf hidup juga adalah syarat dan semuanya adalah pilihan yang benar. Ya, jadi semuanya pilihan yang benar. Oke, demikian. Kalau ada beberapa peserta santri yang menjawab dengan benar, tapi tidak masuk dalam kategori terbaik, mungkin karena kecepatannya, ya, dan juga mungkin yang mudah-mudahan tidak karena sinyal, ya. Mudah-mudahan ini juga semua memotivasi kita, ya, jangan sampai melupakan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, kita naik sampai tingkat takhusus atau tahfiz materi yang telah kita terima di tahsin 1 dan tahsin 2 jangan sampai dilupakan. Alhamdulillah untuk para pemenang yaitu Bapak Saiful nih, Bapak Saifulnya belum di rename nih. Dari Nurul Falah apa dari Al Ihsan? Ya tadi belum di rename. Nah, gunanya untuk merename ini agar kami panitia tahu ya. Jangan sampai ada 2 Saiful karena Saiful ini kan nama umum ya. Jangan-jangan namanya beberapa orang ya, khawatir kita salah dalam menentukan pemenang. Yang kedua adalah Ibu Sri Mariani juga dari Nurul Falah dan kategori pemenang ketiga adalah Ibu Entin Utami dari APK Al Ihsan.
Al-Ihsan di sini, ya Ibu Entin Utami Al-Ihsan. Demikian untuk live quiz telah kita jalani bersama. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, ya penyemangat kita semua. Kita saling berlomba, ya, dan semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan sebaik-baik kita adalah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk para calon-calon musrif dan musrifah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Diinformasikan untuk live quiznya telah selesai dan kami informasikan untuk penutupan tilawah challenge, ya. Penutupan tilawah challenge akan berakhir pada pukul 11.30. Jadi bagi seluruh santri yang belum menyelesaikan dan ingin mencapai target terbaiknya, silakan dilanjutkan tilawahnya sampai dengan pukul 11.30 dan setelah itu tolong segera melaporkan hasil tilawahnya kepada musyrifnya masing-masing. Untuk sesi pertama ini cukup sekian. Alhamdulillah acara demi acara berjalan dengan baik. Sedikit ada gangguan, mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah buat kita semua. Dan kita nantikan seluruh peserta, ya, yang hadir pada pagi hari ini untuk bisa hadir kembali pada sesi kedua, di mana pada sesi kedua tersebut kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Salim Afillah dari Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Dan ini kesempatan yang luar biasa, ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita bisa masih mendengarkan, ya, langsung tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Oke, sama-sama kita tutup sesi pertama ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi nanti pada sesi kedua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.